Assalamualaikum teman-teman. Ini aktivitas kita di kebun pagi-pagi Ahad tanggal 19 Juni 2022. Pagi ini saya menanam pohon gowo. Sebelum kita nanam pohon, kita akan inspeksi dulu kebun. Ini bagian pohon alpukat apenina yang ditanam bulan Juni 2020, berarti 1-2 tahun yang lalu. Nah, pohonnya udah sebesar ini. Kita lihat. Ini 2 tahun umurnya, udah belajar buah. Kita lihat nih, kita dekatin. Udah ada buahnya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah-buah. Dan juga ada putik-putiknya. Umur 2 tahun. Kita jalan-jalan lagi ya. Kita lihat pohon-pohon yang lain. Ini juga 2 tahun juga, tapi bentuknya beda. Melebar. Seperti pohon khas dan miki ya, yang pertumbuhannya melebar. Kalau apenina cenderung pertumbuhannya vertikal. Tuh, seperti di sebelahnya nih. Nah, vertikal kan ke atas. Jadi kalau nanam apenina itu seperti pelajarin 5x5, jarak 5x5 masih tetap aman. Ini lumayan cukup bagus. Nah, kita lihat cukup bagus. Oke, lanjut. Ditanam di sela-sela wortel. Wortelnya 2 bulan lagi panen. Oke. Nah, ini bukan apenina, tapi nanamnya memang bibit apenina, cuman tumbuh di bawah sambungan. Jadinya pohon seperti ini nih. Seperti nggak ketahuan jenisnya. Tapi sengaja saya biarin dulu, kalau udah agak gede mau saya potong. Terus tunasnya disambung alias TW, istilahnya TW. Nah, udah cukup gede. Belum sempat aja motongnya, udah waktunya sebenarnya dipotong. Dipotong, disambung. Ini juga pertumbuhannya cukup normal. Nah, pojok sini ini udah 2 tahun juga. Cuman telat nih. Kayaknya pernah selain dia agak terlindung, juga diserang, setiap kali tumbuh diserang sama ulat kupu-kupu, dan juga mungkin penyiangannya yang terlambat. Jadi seperti ini. Kita lanjut. Yang ini kecil, ini pengganti. Yang di sini mati, ditanam lagi. Jadi belum 2 tahun. Oke, lanjut. Ini pohon berikutnya. Cukup baik pertumbuhannya. Ini juga cukup baik. Di sela-selanya ada jeruk California, lemon California, subur juga nih. Padahal perawatannya seadanya. Ini juga di atasnya belum sempat dirumputin nih, masih
Nanam alpukat itu nanamnya mudah, relatif mudah, tapi perawatannya luar biasa. Bersihin rumput, tanam 2 bulan, udah harus dibersihin rumputnya, kalau nggak kalah mati. Nah ini bagus nih. Oke, lanjut lagi. Nah ini dia, ini bagus banget nih, subur, karena di bawahnya sering ditanam sayuran. Oh bagus kan. Nah ada juga yang hidupnya merana ini. Saya udah cek penyebabnya. Pangkalnya itu ketimbun terlalu dalam. Akibatnya kena penyakit ini. Akhirnya saya gali lagi. Saya lakukan penggalian, koreksi. Beberapa pohon juga saya lakukan sekarang. Karena pengalaman saya, kalau pohonnya tertanam terlalu dalam batangnya, dia kena hama. Entah itu jamur atau apa. Jamur, ada semut hitam, atau virus, saya juga begitu paham. Tapi intinya dia mengalami berbagai macam kendala, penyakit ataupun hama. Nih, nggak tahu ini bisa recovery lagi apa enggak, kita tunggu saja. Nah, udah beberapa pohon saya koreksi penanamannya dengan cara digali seperti ini. Saya usahakan akar yang paling atasnya kelihatan seperti ini. Karena pengalaman juga dari pohon-pohon alpukat yang udah besar, yang udah 3 tahun itu, banyak yang kena busuk, ini akar busuk akar. Karena timbun terlalu dalam nimbunnya. Jadi sekarang saya udah mulai koreksi beberapa pohon dan juga pohon-pohon yang lain. Nah ini udah berbunga nih. Ini bunga, entah ini karena banyak banget bunganya, apa karena normal udah saatnya berbunga, atau karena dia melakukan tindakan survival karena diserang penyakit. Jadi hormon generatifnya gitu ya, terangsang untuk melakukan reproduksi, untuk meneruskan kelangsungan hidupnya, kira-kira gitu. Penjelasan yang agak ilmiahnya untuk mempertahankan kehidupannya gitu. Itu naluri makhluk hidup untuk meneruskan keturunannya. Tuh, bunganya banyak. Tapi pohonnya juga cukup subur. Nih, yang ini juga bagus. Bagian bawahnya sudah saya koreksi. Saya gali sedikit sampai akar yang paling atas kelihatan. Oke. Ini. Nah. Bagus. Cukup bagus. Ini belum sempat saya nyiangin pangkal pohonnya, apalagi dipupuk. Dan untuk di kebun ini kelihatannya tanahnya cukup subur. Jadi kalau pupuk mungkin bisa apa ya, nggak perlu terlalu intensif, tapi yang paling penting tuh hama, pengendalian hama, kutu putih, semut, itu sangat mempengaruhi perkembangan alpukat. Ini bagus nih, banyak daun-daun yang kena kutu putih. Oke. Ya, ini yang di sebelah sini memang tanamannya lebih belakangan, 2 tahun yang lalu. Yang di sebelahnya ini lagi udah mau 4 tahun, udah berbuah. Nih, ini saya koreksi juga, bagus nih, bawahnya saya koreksi. Nah itu dia, digali. Udah saya kasih peradan, tapi ini nah semut hitamnya nih yang mengganggu pertumbuhan, bikin jalur baru dia.
Ini berbahaya banget buat pohon. Saya menduga semut ini punya enzim yang bisa mematikan akar-akar pohon. Karena kalau ada pohon ini semut ini dominan di bawah alpukat, di akar-akarnya, alpukatnya cenderung kelihatan sakit. Nih contohnya ini nih. Ini berbuah. Tapi nggak sehat gitu kelihatannya. Jadi kemarin itu saya gali, saya coba korek-korek, banyak semut, saya kasih pegadal. Nah alhamdulillah sudah mulai ada tunas-tunas baru nih, daun-daun baru. Mudah-mudahan sehat dan buah-buahnya ini selamat. Oke teman-teman, selanjutnya aktivitas pagi ini saya nanam pohon gowo. Saya nanam pohon gowo nih, udah ada 5 pohon. Pohon gowo itu kalau orang mana bilangnya pohon sali. Buahnya bulat-bulat hitam kayak anggur. Nih, ada 5 pohon di depan pondok. Ada satu lagi. Nah, ini saya mau tanam. Mang Anam, kita nanam ini satu lagi. Mana Mang? Udah penuh nih. Situ mungkin selang, Pak. Di mana? Di situ selang. Belum dibabat sih soalnya. Ke situnya itu udah ada. Ini ada markisa. Ya, apa? Iya. Ya di situ. Ya, sinilah. Ya di selang. Kan itu pohon nangka tuh. Oh ya pas. Keras. Saya ambil ini dulu Mas, sekam sama kambing. Nah ini dia, supaya tanahnya nggak padat, nggak terlalu padat, kasih sekam dan fermentasi kotoran kambing yang udah jadi tanah.
aja. Bismillah. Bau banget. Oke, cukup dulu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti. Assalamualaikum.